Itu menunjukkan bahwa amal adalah merupakan bekal yang harus kita betul-betul perhatikan. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar yang akan merugi, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ilmu tanpa amal pun juga menyebabkan ilmu itu tidak bermanfaat. Bahkan ilmu itu hanya akan memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita beramal, saudaraku. Seorang mukmin yang pikirkan bukan sebatas beramal, maka tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana agar amalnya diterima. Bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Lau a'lamu anna salati maqbulah indallah lakana ahabbu ilayya min kulli syai." Kalau aku mengetahui bahwasanya ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu aku sukai daripada segala sesuatu. Maka pada pembahasan subuh hari ini kita ingin membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan amal kita ini rusak. Apa saja hal-hal yang menyebabkan amal kita itu menjadi rusak? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib ya, menyebutkan ada perkara yang harus diperhatikan dari beramal, yaitu menjaga jangan sampai amal kita rusak. Menjaga jangan sampai amal kita rusak. Lalu apa? Ya, hal-hal yang bisa merusak amal kita, saudaraku sekalian. Yang pertama itu al-amal bi ghairi ilm, yaitu beramal dengan tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru beramal. Ya. Ini menunjukkan penting sekali, saudara sekalian. Siapapun kita yang ingin beramal saleh, wajib kita berilmu dulu. Antum mau sholat harus berilmu dulu bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Kita mau berwudu wajib berilmu bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Bahkan dalam urusan dunia saja kita harus punya ilmu dulu. Bapak mau bisnis, Bapak harus paham dulu bagaimana cara bisnis. Bapak mau membuat suatu perkara harus berilmu dulu bagaimana cara membuatnya. Apalagi dalam masalah agama. Ingat ya, wajib setiap kita sebelum beramal berilmu dan berilmu. Siapa yang tidak berilmu maka amalnya rusak. Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat. Rasulullah mengatakan orang yang dibenci itu Yahudi, dan orang yang sesat itu adalah Nasrani. Syekhul Islam menjelaskan kenapa orang Yahudi itu dibenci dan kenapa orang Nasrani itu sesat. Kata beliau, orang Yahudi dibenci karena berilmu tapi tidak beramal.
Dan orang Nasrani itu tersesat karena beramal tanpa ilmu. Akhirnya tersesat. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku beritahu siapa orang yang paling merugi amalnya? Allah menyebutkan ada orang yang paling merugi apa? Amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Iya. Perhatikan, mereka tersesat tapi mengira di atas kebaikan. Memberikan kepada kita pemahaman bahwa mereka beragama itu hanya berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan apa? Ilmu. Sebab kalau mereka berdasarkan ilmu, mereka tidak akan tersesat. Tapi ketika mereka hanya berdasarkan kepada dugaan, perkiraan, itu semua hanya akan menyesatkan pelakunya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama yang bisa merusak amal. Apa itu? Beramal tanpa ilmu, saudara. Yang kedua, apa yang bisa merusak amal? Yaitu saudaraku sekalian, gulu, berlebihan di dalam beramal. Sebab saudaraku sekalian, ketika seseorang beramal secara berlebih-lebihan, ini berakibat akan apa? Pertama, akan pelakunya menjadi segera futur dan meninggalkan amal. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Iyyakum wal ghulu fa innal ghulu ahlakan man kana qablakum." Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itu, kata Rasulullah SAW, bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Contoh dulu gini Pak, di zaman Rasulullah SAW ada 3 orang datang kepada para istri Nabi SAW. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. 3 orang ini ingin bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Fa akhbaru, kemudian para istri Nabi mengabarkan begini loh ibadahnya Rasulullah SAW. Faka'annahum taqalluha. Apa yang terjadi, Pak? Seakan-akan mereka menganggap remeh ini ibadah. Rasulullah SAW ibadahnya ringan sekali gitu. Apa kata mereka? Aina nahnu min Rasulillah SAW? Waqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kita siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah diampuni dosanya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kalau kita enggak. Akhirnya yang satu berkata, "Saya mau sholat semalam suntuk, nggak mau tidur." Yang satu lagi berkata, "Saya mau puasa terus menerus nggak berbuka." Yang satu lagi berkata, "Saya nggak mau menikah, khusus saya mau ibadah aja udah." Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Rupanya perkataan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah SAW. Dipanggil oleh Rasulullah 3 orang ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begitu. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum. Aku yang lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku tidur malam, aku puasa, aku berbuka, aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan apa? Golongan.
Kenapa Rasulullah mengingkari? Karena mereka bersikap gulu. Yang satu mau tahajud bagus, tapi nggak tidur sama sekali. Yang satu puasa bagus, tapi terus menerus. Ya. Semua ini sikap gulu. Yang satu ingin ibadah tapi tidak mau menikah. Ternyata diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saudaraku sekalian. Dan sikap gulu ini kata para ulama menyebabkan pelakunya cepat futur. Menyebabkan pelakunya apa? Cepat futur. Iya. Ini yang bisa merusak amal kita yang kedua. Yang ketiga, hal yang bisa merusak amal kita saudaraku sekalian, yaitu meremehkan amal. Meremehkan amal adalah merupakan penyebab kita akan meninggalkan amal. Sungguh dalam hadis wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin radiya lakum mimma tahqiruna min a'malikum. Rawahu Ahmad di Musnadih. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah, tapi setan ridho apa? Yaitu kalian menganggap remeh amal kalian, menganggap remeh ya syariat ini. Para ulama mengatakan bahwa menganggap remeh ya perbuatan itu menyebabkan dia akan meninggalkan perbuatan itu. Kalau antum misalnya menganggap remeh ini cuma sunnah aja, yang sunnah kan nggak wajib, yang sunnah kalau ditinggalkan nggak dosa kok. Akhirnya kita tinggalkan. Kenapa dia seseorang itu meninggalkan? Akibat daripada apa? Menganggap remeh, menganggap remeh. Dan menganggap remeh itu, Pak, terkadang bisa jatuh kepada kekafiran pelakunya. Contoh misalnya, kalau antum menganggap remeh ya iman kepada Allah, dianggap bahwa tauhid itu nggak penting, tauhid itu tidak perlu, kita nggak butuh tauhid, ya. Sebagaimana sebagian jamaah Islam itu menganggap tauhid itu hanya memecah belah, ya. Maka yang seperti ini bisa pelakunya Pak bisa sampai kepada murtad dari agama Islam, Pak. Kalau dia meremehkan masalah apa? Tauhidullah jalla wa ala. Ini bahaya saudaraku sekalian. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sunnah karena meremehkan, pelakunya berdosa. Bedakan antara orang yang meninggalkan sunnah karena malas dengan karena meremehkan, menganggap apa? Ya, remeh gitu. Maka kalau kita meninggalkan sholat sunnah misalnya karena saya nggak butuh sama sholat sunnah, maka yang seperti ini berdosa kita karena meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian di antara perkara yang bisa merusak amal, yaitu riya. Riya membatalkan amal. Dan Rasulullah SAW sangat khawatir atas umatnya riya. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Dan riya, saudaraku sekalian, sebutkan dalam sebuah riwayat, akhfa min dabi min namal,
itu lebih lebih tersembunyi daripada langkah semut. Bayangkan, kita terkadang di awal ikhlas, di tengah ria. Dan sebagian ulama membagi ria menjadi dua, ria amal dan ria syirik. Ria amal itu apa? Ria amal dan ria ikhlas. Ria amal itu apa? Seseorang beramal karena ingin mendapatkan pujian manusia, maka ini syirik. Jelas. Ria ikhlas apa itu? Yaitu ingin keikhlasan kita diakui sama orang dan ingin disebut ikhlas. Kalau misalnya biasanya Pak, ini buat orang yang suka meninggalkan amal karena takut disebut ria. Misalnya Bapak biasa di saf yang pertama kalau sholat, kemudian Bapak terbetik, aduh saya takut disebut ria sama orang, saya di saf kedua aja deh. Akhirnya Bapak di saf yang kedua karena takut disebut apa? Ria. Padahal hakikatnya Bapak ingin disebut ikhlas. Dan ini sangat tersembunyi sekali saudaraku sekalian. Contoh lagi misalnya, ada orang yang merendahkan dirinya sendiri supaya disebut tawadhu. Misalnya antum berkata sama teman, ini orang bodoh, siapalah saya ini. Sementara niatnya pengen disebut apa? Tawadhu. Ria juga itu saudaraku sekalian. Iya. Ini hati-hati sekali saudaraku seiman. Karena ria itu berwarna-warni. Dan syaitan berusaha bagaimana supaya kita ria, agar kita tertolak amal kita. Kemudian di antara perkara yang merusak amal berikutnya adalah ujub. Dan ujub itu biasanya setelah beramal. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ria itu merusak amal bila ria ada sebelum amal dan ketika beramal. Adapun ketika amal telah selesai, maka ria tidak berpengaruh. Artinya kalau kita sudah selesai beramal, setelah selesai muncul ria, muncul apa? Ria. Maka kata Syekh Utsaimin, ini tidak berpengaruh. Habis sholat selesai, mau muncul ria, pengen dipuji orang, ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh setelah selesai beramal itu kata Syekh Utsaimin ujub. Apa itu? Ujub, bangga dengan merasa hebat dengan amal. Apalagi kalau ujub disertai dengan sombong. Alhamdulillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Akhi, ujub ini bahaya sekali. Ya. Karena ujub kata Syekh Utsaimin rahimahullah muhbitun lil a'mal. Bahwa ujub itu bisa membatalkan apa? Amal. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan al-ujub bil amal, al-ujub bil amal salih syarr min al-ujub bil jah wal mal. Ya, ujub dengan amal soleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Antum habis tahajud, kemudian melihat orang yang enggak tahajud, lalu antum merasa saya lebih baik dari dia. Maka antum bukan hanya terkena ujub tapi juga sombong. Kata Ibnu Qayyim, orang yang tidur enggak tahajud lalu menyesal lebih baik daripada orang yang tahajud lalu ujub. Karena orang yang ujub itu tidak akan diangkat amalnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kita terkadang ujub dengan ilmu kita. Masa ilmu kita Masya Allah luar biasa. Kita terkadang ujub dengan kiprah kita dalam dakwah.
Karena kita sudah berkiprah dalam dakwah, sudah banyak jasa-jasa kita dalam dakwah. Lalu kita merasa ya kalau diri kita lah yang Masya Allah. Kita ingin diakui jasa-jasa kita, kiprah kita. Bahaya. Ini bisa membatalkan apa? Amal kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Ini adalah diantara perkara-perkara yang bisa membatalkan amal, saudaraku. Iya. Maka kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita tentu memelihara diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan amal tersebut. Contoh yang pertama yang bisa merusak amal kita, apa ya tadi? Beramal tanpa ilmu. Berarti kita harus berusaha berilmu, mempelajari, mengkaji, mencari dalilnya. Abdullah bin Mubarak dulu pernah suatu ketika ya beliau tersesat di padang pasir. Kemudian beliau mendengar orang berkata, ada sebuah asar mengatakan kalau kita tersesat di sebuah padang pasir, maka hendaknya kita memanggil, wahai penghuni padang pasir, tunjukkan saya jalan. Dia pulang. Kata Abdul Mubarak apa? Saya tidak berani mengamalkannya sampai saya periksa dulu tuh hadisnya, asarnya, sahih apa enggak. Kata Syekh Ali Hasan dalam kitab Ilmu Ushul Bidah ketika membawakan asar ini, hakadza falyakun sunni. Demikianlah seorang ahli sunnah harusnya berbuat seperti itu. Sebelum kita beramal, cek dulu, periksa dulu. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya, sahih nggak dalilnya? Kalau hanya sebatas kata orang, ya akhi. Bukan begitu cara beragama yang benar. Bukan begitu cara ibadah yang benar. Kita ini beribadah harus sesuai jelas keterangannya mana dari Allah dan Rasulnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama kita bukan di atas kata anu, qila wa qala, bukan. Agama kita jelas dalilnya mana, keterangannya mana, sahih tidak, bagaimana pendapat para ulama tentang itu, bagaimana pengamalan para sahabat tentang itu. Setelah dipastikan baru kita apa? Amalkan. Ya. Sini penting. Terkadang antum safar, kemudian antum ragu, ini saya sudah boleh qashar apa belum ya? Di situ kondisi seperti itu Pak membutuhkan apa? Ilmu. Kayaknya boleh deh. Akhirnya mengqashar berdasarkan kayaknya. Bahaya loh Pak. Iya. Antum ya hanya berdasarkan kayaknya saya udah boleh deh. Ya. Karena misalnya antum misalnya masih bingung tentang jarak safar itu berapa sih? Kata ulama 80, ada yang mengatakan begini dan begitu. Kemudian di situ terjadi keraguan. Saya udah safar apa belum? Kalau ragu, harusnya apa, Pak? Harusnya kita buang keraguan. Kata Rasulullah, "Da'ma yaribuka." Tinggalkan yang meragukan. Sedangkan yang meragukan itu qashar apa belum? Berarti pada asalnya belum diqashar. Jangan diqashar. Salat 4 rakaat. Adapun kemudian antum hanya kayaknya udah deh. Akhirnya antum qashar. Berarti antum bukan di atas ilmu. Berarti antum hanya berdasarkan dugaan. Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdabul hadis." Jauhi oleh kalian dhann, menduga-duga. Karena sesungguhnya menduga-duga itu sedusta-dusta perkataan. Masya Allah.
Jadi gimana dong kalau keadaan seperti itu? Segera telepon ahli ilmu. Kalau antum masih bingung, jangan putusin sendiri, Pak. Segera hubungi dan tanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahlinya jika kamu tidak apa? Tidak tahu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang antum dalam sebuah muamalah bisnis misalnya ragu, bisnis cara muamalah saya benar apa enggak. Kemudian langsung kita amalkan sesuai dengan dugaan kita, kayaknya ini boleh deh. Nah ini Pak, ini yang terlarang. Ini yang tidak boleh dalam beragama. Penting kita untuk beramal itu sesuai dengan apa? Ilmu. Dalilnya jelas. Hadisnya apa? Sahih. Iya. Yang kedua tadi apa? Amal kita rusak gara-gara sikap gulu. Gulu itu sebabnya apa, Pak? Semangat yang terlalu berlebihan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Al-awatif hiyal awasif. Semangat itu bagaikan angin ribut. Illam tuqayyad bil kitabi was sunnah dammara kulla syai'. Kalau semangat itu tidak diikat dengan Al-Qur'an dan sunnah, bisa merusak segala sesuatu. Bapak ingin memperjuangkan Islam, tapi modal semangat. Saya yakin gulu, Pak. Iya. Demikian pula Bapak ingin sedang semangat menuntut ilmu, Pak. Tapi gulu. Ada seorang suami cerita ke saya, Ustaz, istri saya ini Masya Allah rajin banget menuntut ilmu, Ustaz. Terus kenapa, Pak? Cuma keterlaluan, Ustaz. Gimana maksudnya? Itu dia nuntut ilmu dari pagi, siang, sore, malam, sehingga kita dicuekin, katanya. La ilaha illallah. Benar ini. Saking semangatnya ingin menuntut ilmu, lupa kalau dia punya suami gitu. Padahal kan kewajiban kepada suami pun ada hak yang harus dipenuhi. Nah ini sikap dulu. Berarti cara menuntut ilmunya nggak pakai ilmu gitu. Nuntut ilmu ya nuntut ilmu, tetap harus pakai ilmu juga. Supaya tidak jatuh kepada sikap apa? Hulu, saudaraku sekalian. Nah ini saudaraku sekalian, ya saya tidak ingin berpanjang lebar karena memang kita bukan kajian, coba tausiah aja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.